Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Di langit, awan guntur hitam dengan cepat berkumpul. Awan guntur tidak mengeluarkan bunyi guntur, tetapi tekanan yang dikeluarkannya menyebabkan langit dan bumi membeku. Siapapun bisa merasakan betapa mengerikannya badai yang akan membinasakan setelah keheningan. 9 Netherbird mengepakkan sayapnya saat api hitamnya melonjak. Di kedalaman api hitam, api ungu halus berfluktuasi. Meskipun mereka kecil dan sulit dideteksi, mereka memancarkan gelombang kekuatan misterius. Dengan alasan di bawah ini, tatapan Mu Chen berubah sangat serius. Di bawah tekanan itu, dia bisa merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya telah berhenti beredar. Dia sangat menyadari bahwa serangan berikutnya dari kesengsaraan guntur hitam ilahi akan menjadi yang terakhir dan jika 9 Netherbird bisa menahannya, maka itu akan berhasil kesusahan dan menghancurkan tubuh spiritualnya, dan berevolusi menjadi Divine Beast. Dengan benar-benar mencabik-cabik dirinya sendiri dari kategori binatang spiritual, dan menjadi binatang ilahi yang kuat yang sebanding dengan penguasa, ia akan memiliki prospek tanpa akhir juga. Namun, jika tidak tahan, itu akan gagal. Meskipun Nine Netherbird memiliki garis keturunan burung yang tidak mati, ia tidak bisa lepas dari kematian setiap saat. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkannya dihancurkan. Setelah 9 Netherbird dihancurkan, Mu Chen, yang memiliki ikatan bloodline dengan itu juga akan menderita cedera yang mengerikan, atau bahkan kematian. Dalam hasil ini, itu akan sangat tragis bagi Mu Chen dan Nine Netherbird. Tetapi pada saat ini, Mu Chen juga tidak berdaya. Thunder Tribulation terlalu mengerikan sampai-sampai bahkan Sovereign tidak akan berani menantangnya. Belum lagi bahwa dia hanyalah tahap transformasi kuasi surgawi yang lemah. Mungkin bahkan jika dia telah mengerahkan semua kemampuannya, itu tidak akan bisa mengguncangnya. Nine Netherbird, lakukan itu. Tinju Mu Chen mengepal saat dia bergumam. Atmosfer yang tertekan menelan langit dan bumi. Awan guntur hitam yang semula menyelimuti langit dan bumi setinggi 10.000 kaki telah menyusut hingga 100 kaki. Tetapi warnanya bahkan lebih padat dan, melihat dari jauh, itu seperti lubang hitam yang perlahan-lahan berputar. Onom, awan guntur hitam yang kira-kira berukuran 100 kaki tiba-tiba bergoyang. Di tengah, awan guntur berputar dan mengalah, sedikit demi sedikit. Di tengah penyok, baut-baut petir berwarna hitam berkumpul bersama. Baut petir berwarna hitam tampak seperti naga hitam menyeramkan yang perlahan-lahan bergoyang. Ledakan. Di tengah penyok, baut kilat berwarna hitam tiba-tiba melesat keluar. Itu seperti cahaya ilahi berwarna hitam yang telah menembus cakrawala. Kekuatan destruktif menyebar dan area yang disapu oleh cahaya berwarna hitam tampaknya membusuk energi spiritual. Seluruh langit dan bumi dalam keheningan ketika cahaya ilahi hitam meraung saat jatuh, seperti dewa yang marah. Li, api hitam menyala di mata 9 Netherbird. Tiba-tiba mengeluarkan tangisan dan api yang dikompresi bersama-sama melonjak ke langit, dan berubah menjadi bulu berwarna hitam yang berukuran sekitar 1000 kaki. Di atas bulunya, tampak seolah-olah ada rune yang dalam diukir di atasnya. Api hitam telah naik dan sangat abnormal. Menghadapi serangan mengerikan kesengsaraan guntur hitam ilahi, Nine Netherbird juga mengerahkan semua kekuatannya dan menyerang dengan langkah paling menakutkan yang dimilikinya. Saat bulu hitam itu melesat, ia menembus ruang dan sangat berbenturan dengan cahaya ilahi berwarna hitam yang telah jatuh dari langit. Pada saat itu, kedua kekuatan itu berbenturan, bahkan cahaya antara langit dan bumi tampaknya telah tersedot ke dalam. Hanya cahaya berwarna hitam yang menyebar di langit dan menyelimuti daerah itu dalam radius 100 mil. Bang, bang, gunung-gunung disapu dan langsung berubah menjadi abu, satu demi satu. Melihat dari atas, segala sesuatu dalam 100 mil diratakan ke tanah saat setiap pegunungan sedang dimusnahkan. Kekuatan destruktif seperti itu telah membuat mereka yang menonton merasakan dingin di hati mereka. Mu Chen tidak memiliki pikiran yang mengejutkan saat dia mengarahkan matanya ke cakrawala jauh. Sebuah cahaya hitam telah berkumpul dan perlahan menekan. Saat tekanan ditekan, retakan halus mulai muncul. Kekuatan kesengsaraan guntur hitam ilahi terlalu kuat. Hati Mu Chen melonjak saat matanya menyusut. Karena semakin banyak retakan muncul pada bulu hitam, akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan di bawah cahaya ilahi berwarna hitam dan suara yang tajam, itu pecah. Saat bulu hitam itu hancur,
cahaya hitam itu tidak bisa diblokir dan bersiul di bawah tatapan Mu Chen. Itu menyerang tubuh besar Neter-Neter 9. Li, teriakan yang tiba-tiba bergema sangat tajam. Tubuh besar 9 Neterbird dengan cepat jatuh dan sangat mendarat di pegunungan yang jauh. Bang! Rasanya seperti gempa telah terjadi ketika gelombang bergelombang menyapu. Di lokasi 9 Neterbird jatuh, kisaran sekitar 10.000 kaki langsung hancur. Retakan dalam menyebar dengan panik di tanah. Barisan gunung yang luas juga langsung hancur. Mu Chen terbang ke langit, dan lolos dari dampak yang menakutkan itu. Dia dengan cepat bergegas dan, di tengah kawah, asap menyebar dan mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Adegan dalam ditunjukkan kepada Mu Chen. Di kawah besar, 9 Neterbird berbaring dalam kondisi yang mengerikan. Bulu-bulu berwarna hitam di tubuhnya hancur dan tidak lagi memiliki keanggunan yang dulu. Luka buas yang tak terhitung jumlahnya terungkap di tubuhnya saat darah segar mengalir keluar, langsung sekarat tanah menjadi merah. Tatapan Mu Chen tertuju pada 9 Neterbird yang tidak bergerak di kolam darah. Wajah 9 Neterbird pucat dan Mu Chen segera mendarat di lokasi 9 Neterbird. Dia menjulurkan telapak tangannya, menyuntikkan energi spiritualnya ke tubuh 9 Neterbird. Di bawah suntikan energi spiritual, 9 Neterbird yang terbaring di kolam darah akhirnya bergetar. Itu berhasil membuka matanya sedikit ketika niat lemah menyebar, aku sudah berhasil. Ketika Mu Chen melihat bahwa 9 Neterbird masih hidup, baru saat itulah dia merasa lega. Dia mengangkat kepalanya dan wajahnya tiba-tiba berubah. Di langit, awan guntur hitam yang menghilang masih berkelap-kelip dengan cahaya hitam. Masih ada beberapa riak destruktif yang tersisa di dalamnya. Ledakan, awan guntur hitam bergemuruh dan baut kilat hitam jatuh. Namun, baut petir ilahi itu jelas hanya energi yang tersisa dan, dibandingkan dengan sebelumnya, itu jauh lebih lemah. Pada titik waktu ini, 9 Neterbird sudah di tepi dan bisa mati kapan saja. Jika petir itu menabraknya sekarang, itu mungkin akan mati. 9 Neterbird tampaknya telah merasakan situasi ini dan segera berjuang. Namun, tidak ada energi yang tersisa atau darah untuk mengisi tubuhnya, dan mulai memancarkan keputusasaan di matanya. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, apakah semuanya masih sia-sia? Berkelahi berulang kali dan, pada akhirnya, masih gagal. Mu Chen melihat keputusasaan di mata 9 Neterbird. Dia tidak bisa menahan kepalan tangannya dan, tak lama setelah itu, dengan giginya yang terkatup, sosoknya bergerak. Dia muncul di atas 9 Neterbird dan dengan kulit kayu, tanda tangannya berubah. Energi spiritual mayastik berkumpul di belakangnya dan berubah menjadi harimau putih besar. Macan putih berdiri di langit berbintang dan berlari, bersama dengan niat membunuh yang tak habis-habisnya. Saat menerjang ke arah petir hitam terakhir. Bang! Bahkan dengan serangan yang begitu kuat, saat itu bersentuhan dengan petir hitam, itu hanya sesaat sebelum petir hitam merobek macan putih terpisah. Ledakan, kecepatan petir hitam itu cepat karena telah menghancurkan harimau putih hanya dalam sekejap dan muncul di atas Mu Chen. Tanpa kelonggaran sedikit pun, itu telah menyerang tubuh Mu Chen. Petir hitam telah merasakan riak yang sama dari 9 Neterbird dan, tentu saja, itu tidak akan membiarkan Mu Chen pergi. Bang! Mu Chen telah disambar petir dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuhnya ditutupi oleh petir yang kejam. Setelah itu, dia jatuh, mendarat tidak terlalu jauh dari 9 Neterbird dan tanah di bawahnya langsung runtuh. Li, ketika 9 Neterbird melihat situasi, itu langsung mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan rendah. Gemetar saat merentangkan kedua sayapnya yang penuh dengan luka, ia mencoba menyelamatkan Mu Chen, yang tertutup petir hitam. Namun, luka 9 Neterbird terlalu berat. Begitu ia bergerak, rasa sakit yang hebat menyebar dan hampir merendam sedikit kesadaran terakhirnya. Saat petir terakhir mendarat, awan guntur hitam di langit telah benar-benar menghilang. Begitu awan guntur menghilang, tubuh 9 Neterbird langsung meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu sangat aneh karena menyelimuti 9 Neterbird. Di bawah cahaya yang bersinar, luka mengerikan pada 9 Neterbird disembuhkan, sedikit demi sedikit. Apakah kesengsaraan akhirnya berhasil? 9 Neterbird bergumam sendiri ketika matanya dipenuhi dengan emosi. Bisa merasakan bahwa perubahan besar mulai terjadi di dalam tubuhnya. Ini adalah evolusi asli, dari tubuh ke garis keturunan. Evolusi menyebabkannya sangat bahagia. Namun, itu bisa melihat sosok yang diselimuti petir tidak jauh dari sana.
Kekuatan Mu Chen terlalu lemah dan tidak mungkin baginya untuk menanggung petir hitam, bahkan jika itu hanya energi sisa dari kesusahan guntur hitam ilahi. Namun, ketika sedang cemas, ia melihat bahwa sosok yang tidak jauh telah bergetar. Petir hitam di tubuhnya mulai menghilang. Dia merangkak dengan susah payah dan dengan tikungan, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Dia berada di ambang kehancuran dan jelas, dia menderita luka-luka hebat. Sialan, aku hampir mati. Wajah Mu Chen pucat seperti kertas saat dia berlutut di tanah. Dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Menurunkan kepalanya, dia melihat telapak tangannya ketika noda cahaya melintas di matanya dan bergumam, itu semua berkat tubuh Dewa Guntur ini, kalau tidak, aku pasti sudah mati. Petik 2, 9 Netherbird. Saat dia bergumam, dia juga merasakan cahaya yang menyilaukan di depannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat tubuh besar 9 Netherbird ditutupi oleh cahaya ilahi dan mulai menyusut. Tubuh menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pada akhirnya, ia menyusut menjadi cahaya. Mu Chen menyipitkan matanya dari kecerahan dan dia tidak bisa melihat pemandangan dengan jelas. Cahaya itu bertahan lama, sebelum melemah. Saat cahaya melemah, mata Mu Chen juga melebar. Dalam cahaya, ada tubuh telanjang seperti batu giok. Sosoknya anggun dan sepasang kaki gioknya ramping dan ramping. Halus dan tegang, dia sangat seksi. Di atas kaki batu gioknya, dia menopang pinggang dan di atas itu, ada leher seputih salju yang mirip dengan angsa. Bibir kemerahannya terangkat dengan ringan, menunjukkan mata ungu tipisnya yang menawan. Dengan keliaran yang bisa membuat hati pria terangsang. Mu Chen tercengang saat dia bergumam, tentu saja itu perempuan. Petik 2. Di tanah yang berantakan, tubuh telanjang wanita cantik itu berkedip-kedip dengan kilau seperti batu giok. Godaan darinya bisa membuat pria manapun tidak bisa mengalihkan pandangan mereka darinya. Namun, wanita cantik yang ada di depannya itu tidak pemarah. Ketika dia mendengar gumaman Mu Chen, alisnya menyatu. Sosoknya bergerak, aroma menyapu dan tubuh Mu Chen terlempar ke batu di belakangnya. Setelah itu, tubuh rapuh namun kencang menempel padanya. Pada saat yang sama, tangannya yang seperti batu giok ramping meraih tenggorokan Mu Chen. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Suaranya jernih, seperti aliran mata air yang mengalir menuruni gunung, bercampur dengan suhu dingin, menyebabkan mata air itu menjadi sedikit dingin juga. Mu Chen bersandar di batu, menghadapi ancamannya. Dia tidak bisa membantu melemparkan mulutnya ketika dia berkata dalam ketidakberdayaan, bunuh aku, kalau begitu. Petik 2. Sepertinya meskipun dia telah mengambil bentuk manusia, karakter 9 Netherbird masih tidak tahu kelembutan. Wanita cantik di depannya tersenyum. Tangannya yang seperti batu giok dengan lembut menyentuh wajah Mu Chen saat dia tersenyum lembut, mengingat tindakanmu sebelumnya dengan menahan serangan kilat terakhir, aku tidak akan repot-repot tentang kamu mengambil keuntungan dari aku. Petik 2. Mu Chen merasa lucu dan sangat malu. Dia tidak bisa membantu mengecilkan tubuhnya untuk mencegah dirinya dari kontak dengan tubuh itu. Tubuhnya tentu seksi dan penuh dengan keliaran. Dia seperti macan tutul betina yang bisa dengan mudah membangkitkan godaan pria. Bisakah kamu memakai pakaian? Meskipun kamu 9 Netherbird, kamu dalam bentuk manusia saat ini. Jadi tetap lebih baik jika kamu mencatatnya. Kata Mu Chen. Keuntungan ini bukanlah sesuatu yang ingin ia ambil. Bentuk manusia sangat merepotkan. 9 Netherbird menggelengkan kepalanya. Cahaya berkilau menyapu tubuhnya dan beberapa pakaian hijau hitam terbentuk, menutupi semua tempat yang terungkap. Bahkan dengan pakaian-pakaian itu, fisiknya yang anggun terlihat sangat menggoda, dengan pinggangnya yang ramping, namun halus dan dada yang luas. Baru saat itu, Mu Chen merasa lega. Itu hampir menginginkan hidupnya. Kesusahanmu seharusnya berhasil, kan? Mu Chen memandang ke arah Netherbird dan sedikit ragu sebelum menambahkan, aku masih tidak tahu namamu. Apakah aku seharusnya terus memanggilmu 9 Netherbird? Petik 2. Panggil aku 9 Nether, kalau begitu. Karena dia telah berhasil melewati kesengsaraan guntur hitam ilahi, dia sangat bahagia. Dia tersenyum saat dia menepuk pundak Mu Chen, di masa depan, biarkan kakak ini merawatmu. Petik 2. Namun, itu masih mustahil sekarang. 9 Nether tiba-tiba mengerutkan alisnya dan menambahkan, aku masih belum menyelesaikan langkah terakhir. Petik 2. Apa? Mu Chen bertanya dengan ragu. Meskipun aku telah berhasil melewati masa kesusahan besar, tubuh fisik aku masih belum berevolusi menjadi tubuh Beast Divine.
Karena itu, untuk jangka waktu tertentu, aku akan tertidur untuk mengembangkan tubuh fisik aku. Tunggu sampai aku muncul lagi, maka aku akan berhasil berkembang menjadi 9 Netherworld Bird. 9 mata Nether, penuh dengan ambisi, melonjak maju dengan antisipasi. 9 Netherworld Bird, Mu Chen mengangguk. Itu harus menjadi negara berkembang dari 9 Netherbird. Meskipun ada perbedaan kata, Beast Spiritual dan Divine Beast adalah lawan yang ekstrim. Dalam periode waktu aku tertidur, jangan kehilangan nyawamu. Kami dikontrak melalui Bloodline Bond, jadi aku tidak ingin menderita serangan balik dari Bloodline Bond tanpa sadar, setelah aku baru saja berhasil Tribulation. 9 mata Nether melirik Mu Chen saat dia berkata. Mu Chen merasa sedikit menyesal. Dia berpikir bahwa dia bisa memiliki pengawal yang kuat, yang bisa mengira bahwa dia akan perlu tidur nyenyak. Jika itu masalahnya, bukankah dia kehilangan kartu truf? Dalam periode waktu ini, jika kamu tidak mampu menyinggung, maka sembunyikan. Tunggu sampai aku bangun, aku akan membunuh semua orang yang mengganggumu. Mengerti. 9 Nether tersenyum lembut. Aku tidak selemah itu. Mu Chen berkata tanpa daya. Baiklah kalau begitu, aku akan mulai, kamu harus pergi setelah menunggu beberapa saat. Keributan yang disebabkan oleh kesengsaraan aku terlalu besar. Aku takut itu akan diperhatikan oleh teman-teman lama dari Akademi Spiritual Surga Utara dan mereka mungkin datang untuk melihatnya. Petik 2. 9 Nether mengingatkannya sebelum api hitam melonjak di atas tubuhnya, sementara matanya yang panjang dan sempit melesat dengan jejak api ungu misterius. Api hitam mengamuk naik, berubah menjadi layar cahaya saat itu menyelubungi 9 Nether. Api hitam mulai mengeras, sedikit demi sedikit, sebelum berubah menjadi telur hitam besar yang kira-kira seukuran tinggi manusia. Rune bersayap berbulu muncul di telur hitam besar, mereka kuno dan samar karena cahaya ungu yang berkedip-kedip bisa terlihat samar-samar. Ketika Mu Chen melihat bahwa 9 Nether telah berubah menjadi telur besar, setelah jatuh ke dalam tidur nyenyak untuk memulai evolusi terakhirnya, ia membuat tindakan melambaikan dan menyimpan telur di gelang biji mustardnya. Sepertinya, untuk jangka waktu tertentu dalam waktu dekat, dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Namun, dia dipenuhi dengan antisipasi. Ketika 9 Nether bangun, dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa bertarung melawan penguasa, kan? Pada saat itu, pengawalnya ini akan sangat kuat. Waktunya pergi. Petik 2. Mu Chen melirik tanah yang kacau, sebelum bergerak, melayang ke langit dan membuat beberapa gerakan berkedip sebelum menghilang ke cakrawala. Sekitar setengah jam kemudian setelah Mu Chen pergi, angin sepoi-sepoi menyapu puncak gunung yang hancur. Seorang lelaki tua botak yang memegang beberapa tongkat muncul. Tatapannya yang berlumpur melihat ke arah yang ditinggalkan Mu Chen saat jejak keheranan melintas di wajah tuanya. 9 Netherbird kecil itu benar-benar memiliki garis keturunan burung unding yang padat. Sepertinya jenius telah muncul di klan 9 Netherbird. Siapa tahu, 9 Netherbird kecil itu mungkin bisa berevolusi menjadi primordial unding bird. Tapi dia benar-benar membuat kontrak Bloodline Bond dengan manusia kecil, yang bisa menjadi kematiannya, jika monster tua dari klan 9 Netherbird mengetahui masalah ini, mereka mungkin akan marah. Petik 2. Haha, pria tua botak itu tertawa pelan. Ketika tawanya bergema, tubuhnya mulai berubah ilusi sebelum dia benar-benar menghilang. Tanah itu dikembalikan ke kesunyian. Namun, keheningan ini hanya dipertahankan selama setengah jam sebelum ruang ringan berdesir lagi. Tak lama setelah, beberapa sosok muncul dari udara tipis. Rambut beberapa figur ini berwarna putih dan memiliki ekspresi serius. Meskipun tidak ada fluktuasi riak yang kuat di sekitar mereka, sejumlah tekanan menakutkan keluar dari mereka. Di antara mereka, Penatua Zutian juga hadir. Pada saat ini, wajahnya tampak muram ketika dia melihat kehancuran berat di tanah itu dengan energi petir hitam yang menakutkan yang masih tersisa di sekitarnya. Ini adalah Divine Black Lightning, kata seorang penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara dengan tatapan serius di matanya saat dia melanjutkan, sebenarnya ada binatang spiritual yang mengalami kesengsaraan guntur hitam dewa di sini. Petik 2. Mendengar 4 kata, kesengsaraan guntur hitam, wajah penatua Zutian, serta wajah semua orang, tidak dapat membantu mengubah ekspresi. Mereka secara alami memahami kekuatan kesengsaraan petir itu. Saat mereka berhasil kesusahan, binatang spiritual akan dapat berevolusi menjadi binatang ilahi asli yang sebanding dengan penguasa. Bahkan di benua surga utara,
keberadaan semacam ini dianggap sebagai puncak. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan muncul dalam lingkungan Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Selain itu, mereka tidak merasakan binatang spiritual yang kuat yang tersembunyi di pegunungan sekitar Akademi Spiritual Surga Utara setelah bertahun-tahun. Namun, melihat jejak darah yang tersebar di tanah, bahwa binatang spiritual mungkin telah gagal kesusahan dan berkurang menjadi apa-apa di bawah kesengsaraan guntur hitam ilahi. Penatua Zutian melihat ke tanah yang hancur. Meskipun dia tidak menyaksikan adegan itu dengan matanya sendiri, dia bisa merasakan konfrontasi menakutkan yang terjadi di sini. Sayang sekali. Petik 2. Para tetua lainnya juga merasa kasihan saat mereka menghela nafas. Budidaya bis spiritual memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan manusia. Siapa yang tahu berapa bulan dan tahun yang diperlukan untuk binatang spiritual untuk mengolah sampai kesusahan guntur hitam tertinggi. Tapi sekarang, di bawah kekejaman kesengsaraan guntur hitam ilahi, itu telah berubah menjadi abu dan tidak ada lagi. Namun, bahkan jika binatang spiritual yang tidak diketahui itu mungkin telah terbunuh oleh kesengsaraan petir, kita masih harus melaporkan ini kepada dekan. Petik 2. Alis Penatua Zutian dirajut. Baru-baru ini, pergerakan Istana Naga Iblis di benua surga utara telah meningkat. Orang-orang itu telah memandang Akademi Spiritual Surga Utara kita sebagai musuh bebuyutan mereka. Saat kesempatan muncul, mereka mungkin akan menciptakan ancaman besar bagi Akademi Spiritual Utara surga kita. Karena itu, kita harus berhati-hati. Petik 2. Penatua lainnya dengan angguk mengangguk setuju. Nama Istana Naga Iblis memiliki sedikit tekanan pada mereka. Kekuatan ini hampir menyatukan seluruh benua surga utara ke titik bahwa bahkan benua sekitarnya dipengaruhi oleh kekuatan mereka. Saat itu, jika bukan karena perubahan tiba-tiba di Istana Naga Iblis, di samping Akademi Spiritual Surga Utara mereka yang memiliki Dewa Laut Utara, hasil pertempuran akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Ayo pergi. Petik 2. Penatua Zutian tidak lagi berbicara dan dengan lambaian lengan bajunya, beberapa sosok melintas dan dalam beberapa napas, mereka telah menghilang. Langit dan bumi memiliki kedamaiannya, sekali lagi, dipulihkan. Hanya tanah yang hancur membuktikan bentrokan yang mengerikan. Mu Chen kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara tanpa penghalang, dan kembali ke area Freshman. Wajahnya masih agak pucat, meskipun petir hitam ilahi tidak dapat merenggut nyawanya, karena fisik Dewa Guntur yang telah ia kembangkan, itu masih menyebabkan cedera yang cukup besar baginya. Karena itu, ia harus cepat pulih dari cederanya. Karena hanya ada 3 hari tersisa sebelum perang berburu, ia harus dalam kondisi prima. Tubuh Mu Chen mendarat di bangunan kecil. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah ketika dia melihat kecantikan berpakaian hitam yang tersenyum padanya. Ketika Mu Chen melihatnya, senyum lembut muncul di wajahnya yang tampan. Dia tidak bisa membantu pergi ke dia dan merangkul gadis itu ke dadanya. Memiliki kehangatan dan aroma di pelukannya, dia tidak bisa menahan perasaan nyaman. Luo Li juga dengan ringan tersenyum. Dia menurut ketika dia menyandarkan wajahnya ke dadanya. Hidungnya yang runcing ringan mengendus dan tak lama kemudian, matanya yang seperti permata menyipit. Mu Chen tampaknya memiliki aroma samar padanya dan, berdasarkan intuisinya, dia tahu bahwa itu adalah aroma wanita lain. Mu Chen, yang masih menikmati kehangatan dan aroma juga merasakan kondisi Luo Li. Jantungnya berdegup kencang dan panik. Siapa dia? Wajah Luo Li yang indah dan seperti porselen memiliki senyum yang berbahaya. Suaranya lembut, tapi itu membuat Mu Chen sakit kepala. Indera, penciumannya terhadap seorang wanita memang menakutkan. Mendidih, Mu Chen tak berdaya menatap busur yang dibuat Luo Li dengan mulutnya. Rasanya berbahaya, tetapi, pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa karena dia bisa merasakan kecemburuan yang langka dari nada suaranya. Kamu masih belum menjelaskan. Luo Li mengerti Mu Chen terlalu baik. Saat dia melihat senyum di mata Mu Chen, wajahnya segera memerah saat dia berpura-pura marah dan menatapnya. Mu Chen memegang pinggang ramping kecantikan dan memeluknya dengan erat. Setelah diam beberapa saat, dia tidak bermaksud menyembunyikan keberadaan 9 Netherbird dari Luo Li. Oleh karena itu, ia hanya memberi pengarahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 9 Netherbird. 9 Netherbird. Ketika Luo Li mendengar penjelasannya, dia agak terkejut. Terutama ketika dia mendengar bahwa sebelumnya, 9 Netherbird berhasil dalam kesengsaraan guntur hitam ilahi, keheranan di wajahnya tumbuh lebih kaya. Bagaimanapun,
dia berasal dari klan Luoshen. Sejak saat itu, dia memiliki beberapa pengetahuan terhadap klan beast spiritual yang kuat. Di antara klan binatang spiritual, 9 Netherbird agak kuat. Namun, dia tidak pernah berharap ada yang disembunyikan di tubuh Mu Chen. Kamu benar-benar berani mengambil Divine Black Lightning. Namun, matanya melebar tak lama dengan palpitasi mengisi matanya. Bahkan para ahli Sovereign tidak akan berani melakukan kontak dengan kesengsaraan petir hitam ilahi dan dengan kekuatan Mu Chen. Jika ada kesalahan, itu berarti berubah menjadi abu. Aku telah mengontrak obligasi garis darah dengan Nine Netherbird. Jika dia mati, aku juga akan menderita serangan balasan. Mu Chen tanpa daya tersenyum dan menambahkan, tapi melihat dari segala arah, tidak mungkin bagiku untuk melihatnya dihancurkan oleh kesengsaraan petir. Petik 2. Ikatan Garis Darah. Luo Li tidak bisa membantu membuka mulut kecilnya dan menggigit dada Mu Chen, kau membunuhku dari kemarahan. Petik 2. Dia secara alami memiliki beberapa pemahaman tentang bond garis darah. Dengan demikian, Mu Chen dan kehidupan 9 Netherbird dihubungkan bersama dan tidak peduli pihak mana yang mengancam kehidupan mereka, pihak lain akan menderita serangan balasan dari Bloodline Bond. Mu Chen menggaruk kepalanya dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat itu, tidak ada pilihan lain selain mendirikan Bloodline Bond. Namun, gadis yang berada dalam pelukannya hanya cemburu. Jadi dia tidak membuat penjelasan tetapi memeluknya dengan erat. Tapi, itu bagus. Dia telah berhasil kesusahan guntur hitam dewa dan ketika dia bangun, dia akan menjadi keberadaan yang sebanding dengan penguasa. Dan, di masa depan, kamu akan lebih aman dan aku akan lebih nyaman. Luo Li bukanlah seseorang yang akan mengganggu tanpa akhir. Setelah melepaskan beberapa kecemburuannya, dia pulih. Mu Chen menatap gadis muda itu, teringat bahwa dia akan meninggalkannya untuk kembali ke klan Luoshen untuk memikul tanggung jawab besar dan berusaha yang terbaik untuk menanggung semuanya, menjadi permaisuri baru klan Luoshen. Mu Chen merasakan sakit hati yang samar saat ia menundukkan kepalanya ke dahi gadis muda itu, tapi, aku tidak merasa nyaman denganmu. Petik 2. Bahkan kamu telah kehilangan aku di masa lalu, apa yang tidak nyaman tentang? Luo Li samar-samar tersenyum. Mu Chen tidak tega bercanda dengannya. Pupil hitamnya menatapnya dengan serius. Mata Luo Li yang cantik sedikit menjauh dan berkata dengan suara lembut, apa? Luo Li. Petik 2. Nada Mu Chen serius dan serius saat dia perlahan berbicara, ingat, tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus menunggu aku. Mungkin akan sulit bagimu di klan Luoshen, tapi percayalah padaku, untukmu, aku akan menjadi lebih kuat, tidak peduli seberapa sulitnya, sampai hari aku bisa memenuhi janjiku kepadamu. Petik 2. Mata Luo Li memerah karena melihat tatapan makam Mu Chen. Dia tahu betapa sulitnya Mu Chen harus bekerja keras untuk memenuhi janjinya. Jalan para ahli sudah cukup untuk menutupi seseorang yang terluka dan kehilangan senyum bersih formal mereka. Mungkin semua kerja keras dan tempering dapat memperbaiki wajah pemuda ini menjadi lebih dewasa. Tetapi, pada saat yang sama, itu membuatnya merasa sakit hati. Oke, aku berjanji padamu. Suara Luo Li lembut, seolah-olah akan mencair. Mata jernihnya berkedip-kedip dengan kasih sayang. Mata Mu Chen berubah sedikit panas dari melihat penampilan menyentuh gadis yang ada di pelukannya. Lengan yang dia gunakan untuk memeluk gadis itu menjadi lebih kuat, seolah-olah dia ingin menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Dia menunduk. Jangan. Gadis itu mengeluarkan suara yang samar-samar seperti lalat karena dia tampaknya merasakan sesuatu. Namun, itu diabaikan oleh pemuda dan dengan metode tirani, dia menanamkan ciuman di bibir merah kemerahan itu. Gadis itu sedikit kesulitan, tetapi dengan cepat mengendurkan tubuhnya. Dia seperti genangan air saat dia meleleh dalam pelukan Mu Chen. Dalam 3 hari berikutnya, Akademi Spiritual Northern Heavens berubah semakin panas dengan kecepatan yang mencengangkan. Seluruh suasana di akademi terasa seolah telah dinyalakan. Asal-usul api itu adalah, secara alami, perang berburu. Ini adalah acara tahunan terbesar di Akademi Spiritual Northern Heavens. Setiap tahun, akan ada kuda hitam yang tak terhitung jumlahnya yang akan melayang ke langit dan memaparkan prestasi mereka di tahun itu. Setiap kali perang berburu berakhir, akan ada perubahan besar dalam peringkat ranking surgawi. Karena itu, perang berburu tentu akan menjadi pertempuran yang intens. Itu adalah pertempuran antara kuda hitam dan siswa berprestasi saat ini. Itu harus bergantung pada kartu truf masing-masing, jika mereka dapat mengganti lawan mereka. Sejak saat itu,
atmosfer di Akademi Spiritual Surga Utara sangat panas. Terutama konvergensi arah spiritual, serta wilayah petir. Dari waktu ke waktu, sosok dengan niat bertarung yang tinggi dapat terlihat berjalan keluar darinya. Tanpa pengecualian, semua orang memiliki riak energi spiritual yang kuat berfluktuasi dari mereka. Mereka telah mengakhiri pelatihan panjang mereka dan kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka ingin menunjukkan kekuatan eksplosif mereka dalam perang berburu dan merebut kemuliaan mereka yang pernah hilang atau yang akan datang. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara juga sangat memanas dan banyak orang bertanya di sekitar, mencoba untuk menyelidiki kartu truf, serta kekuatan tersembunyi dari kuda-kuda hitam itu. Di bawah hawa panas ini, banyak siswa memiliki antisipasi di hati mereka ketika mereka menunggu perang berburu yang akan segera dimulai. Ketika hari ketiga tiba, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara diselimuti gairah. Di langit, bunyi angin yang pecah terus-menerus bergema ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat spektakuler. Di area freshman, Mu Chen dan Luo Li sudah berada di lapangan di sebelah danau, di mana Ye Qingling, Zhou Ling dan banyak anggota asosiasi Dewi Luo mengelilinginya dengan gembira. Di antara mahasiswa baru saat ini, mungkin hanya Mu Chen, Luo Li, serta beberapa orang lainnya, yang memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam perang berburu. Saudaramu, semoga beruntung. Selama kinerja kamu dalam perang berburu luar biasa, kamu bisa menjadi orang yang berpengaruh di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Ini adalah suara-suara gembira dari anggota asosiasi Dewi Luo. Meskipun Mu Chen memang memiliki beberapa ketenaran di akademi, dia masih tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Hanya orang-orang seperti Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan orang-orang lain yang berada di peringkat 10 teratas dari ranking surgawi yang bisa memiliki gelar seperti itu. Mu Chen tersenyum, dia tidak memiliki banyak minat pada gelar tokoh berpengaruh. Namun, dia agak tertarik pada pemberdayaan spiritual. Ayo, kita harus pergi. Luo Li tersenyum. Baik, petik 2. Mu Chen tersenyum ketika sosoknya melintas, dengan Luo Li mengikutinya dari belakang. Setelah mereka, Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam perang berburu, itu tidak bisa dihindari bagi mereka untuk menghadiri acara tahunan yang begitu hidup di Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika Mu Chen dan yang lainnya bergerak, He Yao, bersama dengan sejumlah besar anggota gerbang iblis, berjalan keluar dari markas besar mereka yang baru dibangun. Tatapannya dingin ketika dia mengarahkan mereka menuju area mahasiswa baru. Mu Chen, kuharap kau tidak beruntung bertemu denganku dalam perang berburu. Kalau tidak, aku akan membuat kamu mengerti bahwa, dibandingkan dengan tokoh akademi yang benar-benar berpengaruh, kamu, sebagai mahasiswa baru, masih terlalu jauh. Di sebuah pulau yang berada di tengah danau, Su Xuan dan Su Linger juga keluar. Mereka tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat suara angin yang terus-menerus bergema di langit. Itu, sekali lagi, momen paling hidup dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ayo pergi. Petik 2. Su Xuan dengan lembut tersenyum saat dia berjalan maju. Ketika dia berjalan keluar, energi spiritual di sekitarnya beriak seperti air. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, riak energi spiritual tertahan olehnya. Sister Elder, kamu harus melakukannya dan melihat apakah kamu dapat mengalahkan Li Xuantong untuk merebut peringkat 2 di ranking surgawi. Su Linger terkekeh. Bagaimana itu mudah? Akan lebih bagus jika aku bisa mempertahankan peringkat aku sebagai yang ketiga. Su Xuan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia memegangi Su Linger. Duo saudari itu terbang ke langit dan bergegas menuju area pusat Akademi Spiritual Northern Heavens. Di puncak gunung, sosok ramping perlahan berjalan keluar. Puncak gunung cukup banyak orang menunggu dengan tenang dan ketika mereka melihat sosok ramping itu keluar, mata mereka langsung berkobar. Bos, Li Xuantong dengan ringan tersenyum kepada mereka ketika dia melambaikan tangannya, sudah hampir waktunya. Petik 2. Ya, mereka semua langsung menjawab ketika mereka mengikutinya. Ketika Li Xuantong mencapai tepi puncak gunung, dia melihat ke arah yang berada di luar Akademi Spiritual Surga Utara. Mata tenangnya melintas dengan jejak harapan dan niat bertarung. Shen Changsheng, kamu mungkin akan kembali untuk perang berburu. Tahun ini, aku akan melampaui kamu, jadi jangan buat aku kecewa. Ayo pergi.
Li Xuantong menggonggong ringan saat sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar. Di belakangnya, ada banyak orang yang mengikutinya. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara-Utara meledak ketika banyak sosok melesat di Cakrawala, berkumpul menuju area pusat Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah berkultivasi dan bertahan begitu lama, mereka akhirnya bisa meledak pada hari ini. Para siswa dengan kekuatan kuat memiliki mata mereka dipenuhi dengan niat bertarung. Perburuan perang, mulailah. Din Tai Chang, area pusat Akademi Spiritual Surga Utara memiliki bidang yang megah dan luas. Ini adalah lapangan Laut Utara yang sangat terkenal di Akademi. Dikatakan bahwa, dahulu kala, ini adalah tanah budidaya naga Laut Utara. Sampai kemudian, ketika Akademi didirikan, bidang besar dibuka di sini. Tapi, secara umum, hanya acara besar yang akan diadakan di sini. Dan lokasi berkumpulnya perang berburu ada di sini. Bidang ini cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Hari ini, tempat ini dipenuhi dengan lautan manusia yang tak berujung dan suara mendidih yang mencengangkan membumbung ke Cakrawala. Itu bisa dengan jelas terdengar dari mana saja dalam jarak 100 mil. Ketika Mu Chen dan yang lainnya tiba di sini, mereka tidak bisa membantu menamparkan bibir mereka setelah melihat begitu banyak orang. Memang layak menjadi Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen dan kelompoknya berhenti di langit, tatapan mereka memandang lapangan Laut Utara. Bagian depan lapangan itu kosong, yang berbeda dari bagian belakang lapangan. Tapi, betapapun kosongnya, tidak ada siswa yang berani menginjakan kaki di sini. Di daerah kosong, ada patung tembaga. Itu adalah makhluk besar dengan tubuh bersisik seperti ikan, bersama dengan cakar dan ekor naga. Gambaran itu menakutkan dan kuat. Bahkan jika itu hanya sebuah patung, itu masih memiliki kekuatan yang menakutkan ketika menyebar. Justru inilah kekuatan yang membuat siswa lain tidak cukup berani untuk mendekatinya. Itu binatang penjaga Akademi Spiritual Surga Utara kita, naga Laut Utara. Mu Chen melihat patung itu saat dia merasakan kekuatan itu. Segera, dia tidak bisa membantu memukul bibirnya ke dalam. Naga Laut Utara ini, memang, keberadaan yang menakutkan. Naga Laut Utara ini memiliki status tertinggi di Akademi Spiritual Surga Utara kita. Bahkan Penatua Tianxi harus bersikap sopan dan hormat kepadanya, ketika melihat keberadaan yang maha kuasa itu. Luo Li berkata dengan lembut. Mu Chen mengangguk. Bahkan di antara Divine Beast, naga Laut Utara harus berada di peringkat atas dan, menambahkan fakta bahwa itu telah dibudidayakan begitu lama, kekuatannya pasti mengerikan. Dalam Akademi Spiritual Surga Utara, tidak ada banyak orang yang bisa lebih kuat dari itu. Garis pandang Mu Chen bergeser dari patung naga Laut Utara dan mengarahkannya ke langit. Dari arah itu, ada tatapan dingin menatapnya, itu adalah He Yao. Menuju tatapan dingin He Yao, Mu Chen ringan tersenyum sebagai balasan. Jika sebulan yang lalu, dia memiliki rasa takut terhadap He Yao, maka semua rasa takut telah ditekan sekarang. Jika mereka berkonfrontasi, kemenangan tidak akan dikendalikan oleh He Yao. Ketika He Yao melihat ekspresi Mu Chen yang tak kenal takut, tatapannya berubah lebih dingin. Tak lama setelah itu, dia dengan dingin menarik pandangannya. Namun, Mu Chen tahu bahwa dengan luasnya pikiran orang itu, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu mudah dalam perang berburu ini. Ketika Mu Chen menarik kembali pandangannya dari He Yao, serangkaian suara angin bertiup dari belakang dengan fluktuasi energi spiritual yang akrab dipancarkan. Ini Li Xuantong. Petik 2. Mu Chen sangat akrab dengan fluktuasi energi spiritual ini. Dia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa orang itu. Dia sedikit menoleh dan, memang, dia bisa melihat Li Xuantong datang bersama sekelompok orang. Sosok Li Xuantong berhenti di samping Mu Chen dan Luo Li. Tatapannya sedikit rumit saat dia melirik Luo Li. Setelah itu, dia berbalik ke arah Mu Chen dengan jejak keheranan melintas di matanya, kamu sedikit lebih kuat sekarang. Petik 2. Jika tidak ada perbaikan, bagaimana aku berani datang? Mu Chen tersenyum. Dia tidak sombong, tapi dia juga tidak rendah hati. Dia tahu bahwa jika dia harus rendah hati dengan Li Xuantong, dia akan dipandang rendah. Sepertinya kamu di sini untuk berpartisipasi dalam perang berburu, Li Xuantong dengan ringan tersenyum ketika dia menambahkan, jika kita bertemu dalam perang berburu, aku tidak akan lagi membiarkan kamu memiliki fakta 3 gerakan lagi. Petik 2. Itu juga niatku. Mu Chen menatap Li Xuantong saat dia mengangguk. Ketika siswa di belakang Li Xuantong melihat Mu Chen menghadapi Li Xuantong,
mereka merasa tidak bahagia. Dalam pandangan mereka, meskipun Mu Chen dapat mengambil fakta tiga bergerak dari Li Xuantong, itu tidak membuat mereka merasa bahwa Mu Chen bisa berdiri di tingkat yang sama dengan Li Xuantong. Tapi itu hanya ketidakbahagiaan dan mereka masih tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Mata mereka menatap Mu Chen dengan niat buruk, seolah-olah mereka mengeluarkan peringatan mereka. Aku juga akan ikut perang berburu bersamanya. Jika kita bertemu, maka, ketika itu terjadi, aku bisa meminta nasihat. Suara Luoli lembut saat dia berkata dari samping. Wajah Li Xuantong sedikit berubah kaku dan, tak lama setelah itu, dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia memandang Mu Chen dan berbicara, aku mendengar bahwa kamu merobek markas gerbang iblis. Mu Chen mengangguk. Masalah ini tersebar luas di Akademi Spiritual Surga Utara, jadi tidak mengejutkan kalau Li Xuantong mengetahuinya. Agak terlalu merajalela, kata Li Xuantong. Alis Mu Chen berkedut. Tepat ketika dia akan berbicara, Li Xuantong tersenyum dan melanjutkan, namun, kamu masih laki-laki. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku kemungkinan besar akan mencari masalah kamu karena kamu bahkan tidak dapat melindunginya di sini. Jadi, bagaimana kamu akan melindunginya di masa depan? Petik 2. Mu Chen mengulurkan tangannya dan dengan ringan memegangi tangan ramping dan lembut gadis itu sambil tersenyum, Senior Li Xuantong, meskipun sekarang, aku tidak kuat. Tetapi jika ada yang ingin menumpangkan tangan padanya, itu harus dilakukan dengan melangkahi mayatku. Petik 2. Mata Luoli lembut saat dia melihat sisi wajah tampan pemuda itu. Senyum di wajah tegas itu tidak bisa diragukan. Li Xuantong dengan ringan mengangguk, Hei Yao, orang itu, jika aku bertemu dengannya dalam perang berburu, aku pasti akan menyingkirkannya. Petik 2. Mu Chen tersenyum, bukan urusan aku untuk mengomentari siapa yang ingin kamu hadapi. Tetapi jika aku bertemu dengannya, maka mungkin kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Petik 2. Nada suaramu tidak kecil. Li Xuantong tersenyum ketika menambahkan, kalau begitu, itu harus bergantung pada kinerja kamu di perang berburu. Jangan sampai pada titik di mana kamu tidak dapat mencapai titik akhir. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan tidak lagi berbicara saat dia memegang tangan Luoli, berdiri tinggi di langit. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak siswa berkumpul di sini. Mu Chen juga melihat Su Xuan, Su Huang dan berbagai tokoh kuat lainnya yang berada di peringkat atas Heavenly Ranking. Selain dari tokoh-tokoh berpengaruh yang awalnya ada di Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa, di antara lautan orang, ada beberapa tatapan berkilauan yang tersembunyi dan ambisius. Ketika mereka melihat sosok-sosok berpengaruh di langit, mata mereka dipenuhi dengan niat yang menantang. Semua tatapan itu tidak memiliki rasa takut pada mereka, bahkan ketika mereka sedang menghadapi dengan 10 besar ranking surgawi. Mu Chen samar-samar merasakan tatapan itu dan, segera, dia memukul bibirnya. Memang, layak menjadi Akademi Spiritual Surga Utara. Orang-orang yang tercermin pada ranking surgawi, setelah semua, sedikit jumlahnya dan banyak lainnya telah bersembunyi. Menunggu sayap mereka sepenuhnya tumbuh untuk melayang ke cakrawala dalam satu tembakan. Jelas, perang berburu ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukan itu. Dong, saat semakin banyak siswa berkumpul, bel tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Cincin lonceng yang tahan lama itu menenggelamkan semua suara bising saat itu bergema di seluruh langit dan bumi. Semua orang berhenti berbicara ketika mereka melihat ke arah kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara dengan hormat di mata mereka. Di arah itu, ada burung biru besar terbang menuju lokasi ini. Burung besar itu menimbulkan angin. Topan dan digantung di daerah kosong di ladang ini. Tatapan Mu Chen juga diarahkan ke burung besar. Berbicara tepatnya, itu adalah bagian belakang burung besar, karena ada beberapa tokoh lama di atasnya. Setiap sosok tampak seperti orang tua biasa. Namun, tidak seorang pun berani meremehkan para lelaki tua yang lemah itu, karena tersembunyi di dalam tubuh-tubuh itu, ada kekuatan pemusnahan yang luar biasa. Dan, sebelum semua tokoh tua itu, ada seorang pria parubaya yang tinggi yang mengenakan jubah biru. Wajahnya seperti batu giok, dengan sepasang mata yang tampak seperti bintang tanpa batas. Melihat mereka akan membuat orang lain merasa seperti mereka diserap oleh mereka dan tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri. Seolah-olah langit dan bumi tercermin di mata mereka. Dia tersenyum ketika dia melihat para pemuda di bawah dengan hormat di wajah mereka.
Matanya mencerminkan pengalamannya, seperti orang bijak yang telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mata Mu Chen sangat serius saat dia melihat pria paruh baya dengan jubah biru. Dia adalah dekan Akademi Spiritual Surga Utara kita, Dekan Taichang. Li Xuantong berkata dengan lembut. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia memiliki respek yang tidak bisa disembunyikan dalam nada bicaranya. Mu Chen ringan mengangguk. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dekan akademi akan muncul. Sosok sebesar itu bukanlah seseorang yang bisa mereka lihat selama hari-hari biasa. Laki-laki dan perempuan, setelah 1 tahun, aku senang melihat bahwa semua kekuatanmu telah tumbuh. Pada burung biru, Din Taichang dengan ringan tersenyum ketika dia melihat para pemuda yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya yang jernih dan cerah terdengar di telinga semua orang. Suaranya juga membuat energi spiritual di tubuh setiap siswa lebih jinak, seperti suara dewa yang membuat mereka merasa segar. Sedemikian rupa sehingga semangat mereka pun bangkit. Energi spiritual di dalam tubuh mereka menjadi lebih hidup. Kekuatan yang menakutkan. Mu Chen merasakan perubahan di tubuhnya dan langsung terkejut. Kekuatan macam apa itu? Hanya pidato saja sudah cukup untuk membangkitkan semangat mereka. Suara itu membuatnya merasa seolah-olah telah memulihkan tubuh mereka dan membuat mereka merasakan kekuatan yang tak terlukiskan. Itu adalah catatan Dewa Taichang. Wajah Luoli juga dipenuhi dengan ekspresi serius ketika dia menambahkan, rumor mengatakan bahwa itu lahir dari bagian dari Dewa Klasik. Saat itu, hanya mengandalkan catatan ini, Din Taichang berhasil membunuh Sovereign. Petik 2. Membunuh Sovereign melalui suaranya. Mu Chen merasa kepalanya mati rasa. Dia juga mengerti bahwa Dekan Taichang ini telah menggunakan kekuatan aslinya, tetapi bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Untuk perang berburu ini, kurasa semua orang di sini bukan orang asing, aku tidak akan membuang kata-kata pada aturan. Namun, aku harus mengingatkan bahwa perang berburu tahun ini akan menjadi yang paling sulit, karena ada 3 wali pada akhirnya. Din Taichang tersenyum ringan. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang di depannya berfluktuasi. Seolah-olah itu adalah cermin besar. Di dalam cermin, ada gunung yang kuat. Di puncak gunung itu, ada 3 bukit yang rata. Di atas bukit-bukit itu, awan dan kabut berkeliaran di sekitar yang tampaknya menyembunyikan beberapa keberadaan yang kuat. Banyak siswa saling bertukar pandang. Mereka secara alami tahu bahwa hanya dengan mengalahkan Guardian, hanya dengan begitu mereka dapat memajukan pemberdayaan spiritual terakhir. Kalau tidak, cahaya spiritual yang diperoleh semua orang tidak valid. Di masa lalu, hanya ada 1 Guardian. Tidak ada yang membayangkan bahwa kali ini akan sangat sulit. Dari 1 hingga 3 wali. Mereka bertanya-tanya, manakah 3 dari Punishment Hall itu? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di cermin cahaya. Kabut di sana menghilang sedikit demi sedikit dan, pada akhirnya, samar-samar mengungkapkan 3 orang yang duduk dengan tenang. Namun, sikap mereka seperti naga ganas yang akan mengguncang langit dan bumi. Melihat sikap mereka, bahkan wajah Li Xuantong berubah. Siswa lain dengan persepsi tajam memiliki ekspresi wajah mereka berubah. 3 orang itu adalah 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Mereka adalah 3 teratas dari peringkat surgawi dari kumpulan sebelumnya. Petik 2. Suara lama Din Taichang yang bergema keluar menyebabkan jumlah siswa yang tak berujung menghirup udara dingin. Kali ini, sebenarnya 3 jenderal besar dari Aula Hukuman yang secara pribadi dikirim. Kesulitan ini terlalu tinggi. Mereka 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Tatapan Mu Chen sangat serius saat dia melihat ke arah kabut berawan yang samar-samar ditampilkan. 3 tokoh agung itu sangat kuat. Itu memang mereka adalah Guardian terakhir. Li Xuantong bergumam. Bahkan dia merasakan tekanan ketika menghadapi ketiga, yang pernah menjadi 3 teratas dari peringkat surgawi. Lebih jauh, itu adalah 3 orang yang adalah Guardian. Wali terakhir babak ini terlalu sulit. Li Xuantong sedikit mengerutkan alisnya. Meskipun dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak sombong sampai-sampai dia akan mengklaim bahwa dia bisa menghadapi ketiganya sendirian. Lagi pula, ketiganya bukan tokoh biasa. Saat itu, ketika dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, ketiganya adalah sosok yang hanya bisa dia lihat dari bawah. Menurut aturan perang berburu, tidak peduli berapa banyak cahaya spiritual yang mereka peroleh dalam perang berburu ini, jika mereka tidak bisa melewati babak final, kerja keras semua orang akan sia-sia.
Dan semua cahaya spiritual yang mereka bekerja keras untuk dapatkan semuanya tidak akan berguna. Dan, tentu saja, mereka akan kehilangan manfaat dari pemberdayaan spiritual. Ini adalah poin penting untuk keuntungan setiap siswa yang berpartisipasi dalam perang berburu. Jelas, banyak siswa telah memikirkan hal ini dan, langsung, suasana di lapangan agak kaku. Banyak orang mengerutkan alisnya ketika mereka menyapu pandangan mereka, mencari sosok yang bisa menenangkan hati mereka. Mengapa Shen Changsheng tidak ada di sini dalam perang berburu tahun ini? Jika dia tidak ada di sini, aku khawatir itu tidak akan mudah untuk melewati ujian akhir. Petik 2. Ya, hanya mengandalkan Li Xuantong, aku khawatir tidak akan cukup untuk berurusan dengan ketiga jenderal itu. Petik 2. Bisikan-bisikan itu mulai menyebar di bidang ini dan beberapa orang mencari keberadaan puncaknya di ranking surgawi. Hanya dengan dia, akankah mereka memiliki jaminan untuk dapat memperoleh pemberdayaan spiritual tanpa hambatan? Dibandingkan dengan mereka, Mu Chen tidak melihat sekeliling. Dalam pandangan ini, dia lebih suka bergantung pada dirinya sendiri, daripada orang lain. Itu adalah kerugian untuk bergantung pada orang lain. Meskipun Shen Changsheng memang kuat, jika dia berhasil kembali pada waktunya untuk perang berburu, itu akan menjadi masalah yang bisa menggerakkan hati orang. Namun, Mu Chen tidak terbiasa menempatkan harapannya pada orang lain. Wajah Li Xuantong tidak peduli. Ekspresinya tenang dan tenang, tanpa perubahan apapun, ketika ia membiarkan bisikan-bisikan menyebar di lapangan. Pada burung biru, Din Tai Chang tersenyum ketika dia melihat bidang diaduk. Apakah kalian punya keberatan tentang perang berburu ini? Jika tidak ada, mari kita buka alam cahaya spiritual. Petik 2. Alam cahaya spiritual adalah perang berburu. Itu adalah dunia kecil yang didirikan oleh Akademi Spiritual Surga Utara dan, setiap tahun, alam cahaya spiritual akan dibuka untuk perang berburu. Siswa yang tak terhitung jumlahnya bertukar pandang dan hanya bisa menganggukkan kepala tanpa daya. Dari kelihatannya, sepertinya Shen Changsheng tidak akan muncul. Jika itu masalahnya, maka mereka tidak akan memiliki peluang keberhasilan dalam ujian akhir. Tiga jenderal besar itu memiliki ketenaran tinggi yang tidak hanya terbatas pada Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan di benua Surga Utara, mereka memiliki beberapa ketenaran juga. Meskipun, itu tidak pasti bahwa mereka akan dapat melewati ujian terakhir jika Shen Changsheng ada di sini, setidaknya peluang keberhasilan mereka akan lebih tinggi ketika ia bergabung dengan Li Xuantong. Din Tai Chang tersenyum ringan ketika dia melihat situasi. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di depannya mulai berputar. Ketika cahaya bergoyang, sebuah pintu spasial besar perlahan-lahan terbentuk sebagai riak energi spiritual yang tak terbatas berdesir keluar. Sudah hampir waktunya, jadi mari kita mulai perang berburu tahun ini. Din Tai Chang melihat pintu spasial yang terbuka dan tertawa begitu jernih dan cerah sehingga terdengar di telinga semua orang. Para siswa yang tak terhitung jumlahnya semua menganggukkan kepala ketika noda niat menyala melintas di mata mereka tak lama setelah itu. Tidak peduli apa, mengakui kekalahan sebelum mencapai ujian akhir bukanlah gaya siswa Akademi Spiritual Northern Heavens. Bahkan jika perang berburu tahun ini tidak memiliki figur kuat seperti Shen Changsheng, mereka masih akan mencoba untuk menantang ujian akhir. Namun, tepat ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya akan melonjak dan memasuki alam cahaya spiritual, ada angin yang tergesa-gesa yang tiba-tiba terdengar dari jauh. Riak energi spiritual yang mengagumkan melambung ke langit. Haha, bagaimana aku bisa ditinggalkan dari perang berburu ini? Ketika riak energi spiritual yang menakjubkan muncul, tawanya seperti guntur saat bergema di atas lapangan. Senior Apprentice Shen Changsheng, dia akhirnya kembali. Seluruh bidang langsung meledak ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya memiliki kegembiraan di wajah mereka karena mereka tidak bisa menahan semangat. Pada saat terakhir, tiran dari Heavenly Ranking telah kembali. Di bawah sorakan keras, seberkas cahaya terbang dari jauh dan muncul di langit. Ketika cahaya menyebar, pemuda berpakaian hitam itu berdiri di udara dengan sikap menghina yang seperti gosok di udara, fokus perhatian semua orang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok itu dengan hormat. Di antara mahasiswa angkatan ini, Shen Changsheng tidak diragukan lagi adalah tiran di antara semua orang. Peringkatnya di peringkat surga adalah sesuatu yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Akhirnya muncul. Li Xuantong menatap sosok berpakaian hitam di langit saat dia tersenyum ringan, bersama dengan niat bertarung yang lebat muncul dari matanya.
Jika Sen Changsheng tidak dalam perang berburu tahun ini, maka itu akan menjadi sedikit terlalu membosankan. Dia magang senior Sen Changsheng. Zhou Ling, Ye Qingling dan yang lainnya memandangi sosok itu dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat. Setelah datang ke Akademi Spiritual Surga Utara, mereka jelas telah mendengar terlalu banyak tentang ketenaran Tyrant ranking surgawi. Mu Chen ringan menganggukkan kepalanya saat dia melihat sosok itu. Melihat lagi pada suasana yang mendidih, Sen Changsheng, memang, satu-satunya figur seperti bendera yang dapat memiliki kekuatan untuk menggalang para pendukung dalam jumlah besar. Pada titik ini, bahkan orang yang disukai dewa seperti Li Xuantong lebih rendah darinya. Din, apakah aku terlambat? Sen Changsheng berdiri di udara ketika dia tersenyum, memandang ke arah Din Taichang, yang ada di burung biru. Din Taichang tersenyum ketika menatap Sen Changsheng. Dia, tentu saja, akrab dengan siswa paling berprestasi di Akademi Spiritual Surga Utara. Apakah kamu tidak terlibat dengan misi Bounty untuk memburu Mo Longxi? Mungkinkah misi kamu telah selesai, sekarang kamu kembali? Petik 2. Ketika Din Taichang mengucapkan kata-kata itu menyebabkan hati banyak siswa bergetar. Mo Longxi, peringkat 2 Dewan Bounty. Ketika Sen Changsheng mendengar kata-kata Din Taichang, dia tanpa daya tersenyum. Aku bertarung beberapa putaran dengannya, tetapi dia masih berhasil melarikan diri. Tunggu sampai aku menyelesaikan perang berburu tahun ini dan menerima pemberdayaan spiritual, aku harus bisa membunuhnya. Petik 2. Meskipun kata-katanya tenang, mereka membuat wajah banyak siswa berprestasi di akademi berubah. Tanpa sadar, Sen Changsheng sudah mencapai tingkat itu. Bagaimana mereka akan mengejar dia? Tyrant ranking surgawi, nama ini memang tidak sia-sia. Li Xuantong menyipitkan matanya. Niat bertarung di dalam matanya tidak jatuh lemah, tetapi menjadi lebih padat. Li Xuantong, sudah lama sejak kita bertemu, tidak bisakah kau melihatku seperti itu? Merasakan tatapan Li Xuantong, Sen Changsheng berbalik dan tersenyum. Aku hanya ingin melihat seberapa banyak kamu meningkat dalam periode waktu ini. Waspadalah dikalahkan oleh aku. Li Xuantong tersenyum tipis. Haha. Aku juga ingin melihat apakah kamu memiliki peningkatan dalam teknik langit ilahi yang mendalammu. Sen Changsheng mengangguk sambil tersenyum. Di antara ranking surgawi, Sen Changsheng adalah satu-satunya orang yang bisa ditempatkan di matanya. Adapun orang lain, seperti He Yao, dia bahkan tidak menganggap mereka banyak. Sen Changsheng tersenyum saat dia dengan ringan menyapu pandangannya ke arah He Yao, Su Huang dan yang lainnya yang berada di 10 besar ranking surgawi. Ketika tatapannya jatuh ke Mu Chen, dia sedikit terkejut dan, tak lama setelah itu, dia memberikan pandangan yang sangat berarti ke arahnya. Mengenai Mu Chen, Sen Changsheng jelas memiliki sedikit kesan tentang dia. Saat itu, Mu Chen mengandalkan kultivasinya sebagai Heavenly Fusion Stage untuk membunuh Bai Xuan. Selanjutnya, bahkan sebelum Mo Longxi, Mu Chen tenang dan tenang. Keadaan pikiran seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh pemuda biasa. Ketika Mu Chen melihat tatapan Sen Changsheng, dia juga dengan ringan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena orang yang kalian semua tunggu ada di sini, maka, mari kita mulai. Din Taichang tersenyum ketika dia melihat para siswa yang jelas merasa nyaman. Terbukti, kedatangan Sen Changsheng telah memberikan kepercayaan kepada banyak siswa. Ketika dia selesai pidatonya, pintu ruang langsung meledak dengan cahaya yang cemerlang. Haha, ayo pergi semuanya. Li Xuantong, mari kita bertemu lagi di panggung cahaya spiritual. Sen Changsheng tertawa ketika dia melangkah maju dan berubah menjadi aliran cahaya saat dia masuk ke pintu spasial yang besar. Hanya tawannya yang tersisa, bergema di langit bidang ini. Ledakan. Ketika Sen Changsheng pindah, dia, tidak diragukan lagi, langsung menyebabkan ledakan di seluruh bidang. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dan seperti belalang ketika mereka melesat melintasi cakrawala ke pintu spasial yang besar. Li Xuantong juga segera bergerak ketika dia membawa sekelompok orang bersamanya ke pintu besar yang memancarkan cahaya yang cemerlang. Ayo pergi juga. Mu Chen memandang Luo Li, yang kemudian menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Saudaramu, lakukan itu. Di belakangnya, berbagai siswa dari asosiasi Dewi Luo melambaikan tinju mereka saat mereka berteriak. Mu Chen melambaikan tangannya ke arah mereka, sebelum memegang tangan seperti giok Luo Li dan terbang pergi, bergabung dengan aliran orang ke alam cahaya spiritual. Di atas burung biru,
Din Tai Chang tersenyum ketika dia menyaksikan pemandangan yang spektakuler. Tak lama kemudian, dia menggeser garis pandangnya ke layar cahaya yang menerangi titik akhir dari alam cahaya spiritual, yang disebut tahap cahaya spiritual di mana 3 jenderal besar sedang berjaga. Haha, perang berburu tahun ini sedikit menarik, aku bertanya-tanya, apakah mantan 3 peringkat teratas Heavenly Ranking akan lebih hebat, atau 3 teratas peringkat Heavenly saat ini? Petik 2. Ketika beberapa penatua yang berdiri di belakangnya mendengar kata-katanya, mereka dengan ringan tersenyum. Meskipun sikap para siswa itu brilian dan, dengan menambahkan para jenius seperti Shen Changsheng dan Li Xuantong, mereka masih sedikit kurang jika mereka ingin menantang tempat 3 jenderal besar. Siapa tahu, jika semuanya tidak berhasil, semua orang mungkin kembali dengan tangan kosong selama perang berburu tahun ini.